Bahkan tahun 2020 saya pernah melakukan sosialisasi di 40 kecamatan kaitan dengan pendidikan inklusif. Kenapa? Karena mindset kita, konsep kita, kaitan dengan pendidikan inklusif itu adalah anak yang cacat. Padahal jenis hambatan itu banyak. Dan bahkan dalam rencana pelaksanaan pembelajarannya juga belum di apa Bapak Ibu modifikasi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang memang perlu untuk kita ketahui. Dan saya berharap Bapak Ibu gunakan, manfaatkan waktu 3 hari ke depan untuk mengulas kaitan implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik itu dari sisi administrasinya, kalau Ibu Bapak di satuan pendidikannya melaksanakan kurmer, bagaimana pelaksanaannya? Proses pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa? Modul ajarnya bagaimana? Coba tanyakan, ulas semua. Apa yang Bapak Ibu belum paham, tanyakan. Ya. Lalu jenis anak yang berkebutuhan khusus atau inklusif itu jenisnya apa saja? Bagaimana asesmennya? Itu kan ya. Karena kalau kita mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi, otomatis Bapak Ibu harus memiliki pemetaan anak didik Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tanyakan bagaimana asesmennya, seperti apa. Kemudian ini yang sering saya terima ketika PPDB. PPDB? Penerimaan peserta didik baru. Banyak kepala sekolah yang telepon, Pak, ada anak yang masuk, ya, dan itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus, diterima jangan. Nah, gitu ya. Nah, coba tanyakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan menjelaskan itu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu cari sendiri. Ya, apa sih kriterianya ketika Bapak Ibu nggak menerima anak yang berkebutuhan khusus di sekolah? Jumlahnya berapa? Dan lain sebagainya. Silakan tanya. Tanyakan apa yang seharusnya Bapak Ibu tanyakan. Supaya ketika PPDB berlangsung di tahun ajaran 2024-2025, Bapak Ibu sudah punya jawaban. Oke? Oke ya? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, karena tupoksi Bapak Ibu adalah sebagai seorang guru di sekolah. Ingat ya, saya selalu menekankan Bapak Ibu bahwasanya anak didik di sekolah berkualitas atau tidak itu tergantung dari Bapak Ibu gurunya. Kalau seandainya Bapak Ibu gurunya mindsetnya bagus, selalu update kaitan dengan kebijakan Kemendikbudristek, ya, ingin tahunya tinggi, belajarnya banyak, saya yakin dampaknya kepada anak didik itu juga akan bagus. Tapi kalau gurunya masih konvensional, gak mau belajar, gak mau update pengetahuan, ya maka mutu kualitasnya ya seperti itu. Yang tadi yang disampaikan bahwasanya kita itu tahun 2045 itu sudah dalam masa keemasan seharusnya, karena ada bonus demografi, gitu ya. Nah, kalau seandainya saat ini yang sudah tidak diberikan kepada hal-hal yang berkualitas, bagaimana di tahun 2045-nya? Gitu. Jadi Bapak Ibu, harapannya Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten termaju, ya, sesuai dengan visi
misi dan tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Halo. Hai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya sampaikan, kita mengenal episode Merdeka Belajar ke-23 karena kebetulan saya juga sebagai narasumber dari penguatan literasi numerasi dan besok juga masih harus keliling Jawa Barat. Nah, jadi Bapak Ibu, kaitan dengan episode Merdeka Belajar ke-23 itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Episode Merdeka Belajar Bapak Ibu ke-23 itu apa? Penguatan literasi, bukan penguatan, apa namanya? Buku bacaan bermutu literasi Indonesia. Nah, untuk apa? Meningkatkan literasi numerasi di satuan pendidikan. Nah, manfaatkanlah buku bacaan bermutu. Nah, yang sedang kami berikan kepada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat itu, bagaimana Bapak Ibu gurunya itu bisa memanfaatkan buku bacaan bermutu. Kalau seandainya di sekolah Bapak Ibu belum menerima bantuan secara fisik, itu ada linknya Bapak Ibu. Bagaimana memanfaatkannya? Misal dengan pemodelan membaca nyari, anak kumpul, kita bacakan, ada caranya Bapak Ibu, supaya apa? Anak termotivasi untuk membaca buku. Nah, selanjutnya kaitan dengan episode Merdeka Belajar ke-24 apa? Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan saya PIC kaitan dengan transisi polis menyenangkan di PMO. Saya berharap Bapak Ibu akses platform Merdeka Mengajar buka di situ. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Banyak yang keliru ketika tahun ajaran baru MPLS dilaksanakan hanya 3 hari, tapi harusnya 2 minggu. Dan saya kebetulan tahun 2022 diberikan kepercayaan untuk menyusun buku saku, buku panduan, dan buku pedoman untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu kita sudah memberikan Bapak Ibu tiap harinya, itu sudah kita buat di dalam bentuk pedomannya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal baca aja. Hari pertama pelaksanaan FPR seperti apa. Dan guru kelas rendah, kelas 1 melakukan observasi untuk melakukan pemetaan siswa. Itu ya? Halo? Jadi itu perlu dibaca, Bapak Ibu akan lebih paham ketika Bapak Ibu sudah mengakses platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, kalau untuk episode ke-25 apa Bapak Ibu? Ini yang paling penting nih, banyak keluhan-keluhan juga. Apa? Pencegahan dan penanganan kekerasan. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kaitan dengan 3 dosa besar pendidikan. Betul kan? Baik itu perundungan atau bullying, intoleran, dan juga kekerasan seksual. Nah, ini perlu untuk Bapak Ibu cegah. Jangan sampai hal-hal yang mengarah ke sana terjadi di satuan pendidikan. Kalau itu terjadi, berarti kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu lakukan tidak berhasil. Ya, betul nggak? Karena kan kalau dalam kurma itu, baik itu intrakurikuler, baik itu P5, baik itu ekstrakurikuler, itu untuk membangun dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ. Bapak Ibu sudah melakukan P5 penguatannya. Bapak Ibu dalam modul ajarnya sudah terintegrasi dengan
dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi kenapa terjadi bullying? Gitu kan? Kenapa terjadi perundungan di sekolah? Berarti ada sesuatu hal yang salah. Gitu kan? Nah, jadi itu perlu dipahami Bapak Ibu. Dan ternyata setelah saya lihat juga banyak miskonsepsi yang terjadi di satuan pendidikan. Kaitan apa? Pelaksanaan kurikulum merdeka. Khususnya apa? P5. Yang saya tahu nih Bapak Ibu, sekolah itu meriah ketika melaksanakan selebrasi, expo, pameran. Padahal esensinya bukan dilihat dari produknya, ya kan? Tapi proses, apakah tercapai enggak elemen suplemen target dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang saya tahu ketika saya diundang, halo, hai sekalian ya. Nah, bantu nanti penutupan aja, ya. Yang saya tahu Bapak Ibu, ketika melakukan selebrasi, expo, pameran, yang dijagain stand itu adalah orang tua wali murid. Ya enggak sih? Bukan siswa. Yang repot orang tua wali murid. Padahal yang kita latih adalah anak-anak, bukan orang tua. Itu yang terjadi. Itu benar apa enggak seperti itu? Itu kan? Kemudian Bapak Ibu, saya ngecek di sekolah penggerak saja, tidak ada checkpoint kaitan dengan asesmen formatif maupun sumatif dalam P5. Ingat, P5 pun tiap sub elemen yang kita muat harus ada checkpoint, baik itu sumatif dan formatifnya. Dan itu belum terlihat di dalam aktivitasnya. Nah itu, Bapak Ibu, hal-hal yang lainnya kaitan miskonsepsi itu terjadi adalah kaitan dengan apa Bapak Ibu? Pelaksanaannya juga seperti itu. Ya. Memang benar ketika kita melaksanakan kurmer itu tidak bisa langsung instan kita bisa. Butuh proses. Dan proses itu cepat atau tidak tergantung dari Bapak Ibu gurunya. Mau nggak belajar? Ya, halo.